Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Trinaya Gusti, NIM 9131096. Saya berasal dari Pendidikan IPA 19. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada manusia menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada manusia menggunakan alat peraga yang telah saya buat tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan zat penting seperti zat nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan sistem peredaran darah ganda, darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ pada sistem peredaran darah pada manusia. Organ-organ pada sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, kita akan membahas jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Pada bagian jantung, yaitu serambi kanan dan bilik kanan, mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan serambi kiri dan bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen atau O2. Organ sistem peredaran darah manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh vena atau balik. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Sedangkan kapiler adalah pembuluh darah kecil dengan jumlah yang sangat banyak yang menghubungkan antara arteriol dan venula. Kapiler memiliki diameter sekitar 0,008 mm. Dan pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru yaitu pembuluh arteri pulmonalis dan pembuluh vena pulmonalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme sistem peredaran darah pada manusia menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia terbagi atas dua. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar, dan yang kedua yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Baiklah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil yang terjadi dalam tubuh manusia menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Mekanisme sistem peredaran darah besar pada manusia dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang pertama, kita akan membahas mekanisme sistem peredaran darah besar pada manusia. Darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau nadi. Setelah darah sampai di seluruh tubuh, darah akan menjadi kotor atau darah kaya akan karbon dioksida. Darah yang kaya akan karbon dioksida akan dikembalikan lagi ke jantung melalui pembuluh vena atau balik. Pada saat masuk ke jantung, darah akan masuk ke bagian jantung bagian serambi kanan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem peredaran darah kecil pada manusia. Sistem peredaran darah kecil pada manusia dimulai dari jantung, menuju paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Darah yang berada pada bilik kanan akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di dalam paru-paru, darah yang kaya akan karbon dioksida akan diubah menjadi darah yang kaya akan oksigen melalui sistem respirasi pada manusia. Darah yang kaya akan oksigen akan dikembalikan lagi ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis.
Darah yang berada di serambi kiri akan masuk ke bilik kiri, lalu akan dipompa ke seluruh tubuh dan begitu seterusnya. Baiklah, sekian video dari saya tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.